satu tim masih percaya dengan adanya seperti kalau kita di Sumatera ini ataupun di Binjai dengan pawang. Pawang ya, pawang. Dengan pawang. Jadi kan Biasanya pawang itu biasanya ada di pinggir lapangan ya bang ya? di pinggir lapangan. Orang tua orang merokok. Seorang tua merokok, nyantai duduk dia dengan kumat kamit, mulutnya gitu. Tahu aja main bola bagus-bagus aja, nggak ngejar kemenangan saya. Ayo, apa? Sepak bola adalah olahraga adu taktikal yang membutuhkan stamina bagus dan skill yang mumpuni. Tim pemenang adalah mereka yang punya strategi bagus, stamina kuat dan skill dan kerjasama yang kompak. Namun bicara soal sepak bola di tanah air, ternyata tidak terlepas dari kebiasaan yang berbau mistis. Konon katanya mereka yang masih percaya dengan kebiasaan berbau tahayul itu untuk membantu timnya meraih kemenangan. Dari lapangan sepak bola Kebun saya Bayu Diana Ditama, selamat datang. Inilah susuk pemain sepak bola, mitos atau fakta. Lan, tadi berapa nyetak gol? Tadi keren 1 gol 2 assist. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu pemain ternama di Kota Binjai. Siapa lagi kalau bukan Maulana Lubis, dipanggil Lana. Lan, bisa dikenalkan Lan? Ya, Sama penonton. nama saya Maulana, lahir di Binjai. 35 tahun lalu. Oke, dulu pernah main di mana Lana? Terakhir main di PSKB Binjai. SKB tahun berapa tuh Lan? Tahun 2010. 2010 ketika di PSKB, kalau nggak salah kalian pernah dapat piala Suratin ya? Di Suratin itu di 2002 waktu junior. Oh, waktu junior Ya. dapat Suratin. Juara Suratin. Kanannya kurang, kirinya kuat. Tiga di tengah, Rizky, Ferdi. Sekarang Lana membela tim Bostap FC ya. Oke. Yang di Kebun Lada. Berada. Jadi tadi Lana lawan mana kalian? Lawan tim dari Medan, Kompas FC. FC ya. Skornya berapa Lan? Skornya tadi babak pertama saya masih main kan, babak kedua saya diganti. Babak pertama tadi 4-1. Total kan. Jauh-jauh kan dari PD. Oke. Lan, kalau bisa tahu Lan, cerita sedikit lah kita Iya. ya. Karena aku juga nonton tadi. Jadi waktu pertandingan kau bisa menciptakan 1 gol dan 2 assist ya. Iya. Ini apa rahasia Lan sehingga perform kau ini kayaknya nggak pernah berubah ini. Artinya dari dulu sampai sekarang masih gacor kan Wah, mainnya. alhamdulillah aku masih inilah seperti itu kan. Ya, intinya latihan, kondisi terjaga, tidur tepat waktu dan begadang. Itu aja Lan. Iya. Nggak Udah ada- sebetulnya. nggak ada yang lain-lain. Nggak ada. Paling ya kalau dari ininya sih ada sih bisnis pasti ada. Oke Lan, oke karena kau udah nyinggung-nyinggung soal itu, kali ini kita berkesempatan untuk membahas lah ya terkait hal-hal mistis yang ada di dunia sepak bola. Karena yang ku dengar ada beberapa pemain sepak bola yang konon katanya untuk menunjang performanya di lapangan mereka menggunakan yang namanya ya ini berbau-bau tahayul sih Iya. sebenarnya, tapi nggak tahu ini apakah mitos atau Bisa fakta dipercaya atau tidak? tentang susu Lan. Sepengetahuan kau sendiri Lan, kau pernah nggak bertemu pemain-pemain sepak bola yang memang menggunakan sarana-sarana mistis seperti itu gitu?
kamera shooting. Kalau bantuan aku sih ada, cuman kita nggak bisa sebut nama juga kan, ya termasuk teman-teman dari kita juga. Ada pasang untuk penderas itu dalam artian syutingan dia tambah Maksudnya dia syuting dia kuat gitu, tendangannya lebih powerful ya. powerful. Itu dia masang di mana itu, Boy? Di tubuhnya itu di mana? Di kaki. Oh, di kakinya. Yang dia pasang apa namanya? Susu ya. Dia ada berbentuk benda gitu, macam di tanah. Ya kita antara yakin aja gitu, ada masuk benda. Oh, masuk benda ke dalam apa itu? Iya. Jadi dia dapat susu itu dari mana itu? Dia untuk mau masang susu itu dari mana orang itu? Biasanya. Seperti orang yang sudah sering lah masak. Ada juga di daerah kita ini. Iya. Itu harganya berapa sih, Lan? Waduh, kalau itu Setahu kau lah, pasarannya itu berapa gitu kalau soal susu ini? kalau kita dari kawan sih gimana ya? Dia sebetulnya bukan harga, dia bentuknya mahar. Mahal. Seberapa mahalnya harus. Kalau nilainya kurang tahu pasti. Kau sendiri macam mana, Dan? Janganlah ya sampai kita makan Enggak ya? gitu. Enggak. Kau Insya enggak ya? Allah enggak. Kau cuman memang konsumsi Ya, air putih ya gitu makan ya. banyak juga makanan lah, jadi nutrisinya semua ya, kondisi terutama istirahatnya lah itu cukup. Tapi kita bisa kau bedakan, Tuan, pemain yang pakai susu dengan yang memang bersih-bersih gitu aja, kau bisa bedakan nggak? Kalau ada kelihatan juga dari cara dia bermain, kan kita kelihatan yang mana skill Buat sikit lalat. cara bermain dia, yang dari mana skill dia. Kalau memang dia ada pasti agak lebih kelihatan. Untuk stamina dia terbantu juga nggak? Terbantu. Terbantu juga. Makanya kan kita bisa lihat dari usianya udah senja seperti ini masih sanggup. Pasti ada kan. Lan, itu berapa lama tuh, Lan, kalau misalnya pemain yang pakai susu itu, Lan, bertahannya gitu? Dia kan ada pantang-pantangannya juga. Oh gitu, ada pantangannya. Iya, beritanya ada pantang-pantangannya juga. Jadi kalau dia melanggar pantangan itu ya bisa dengan sendirinya pudar. Gitu ya, Lan, ya. Iya. Jadi sejauh ini setahu kau konsekuensinya lah kalau misalnya kita pakai susu ini, setahu kau apa gitu? Ada nggak kira-kira konsekuensinya gitu? Pas tahu apa sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Apa susah? Paling bisa. Kalau mau mati nanti pas Nah, susah. di saat sakaratul maut itu. Oke, di situ. Oke, jadi informasi bahwasanya memang tentang susu pemain sepak bola yang pakai susu untuk penderas tadi, Ran, Iya. ya. Ternyata memang ada kata Lana. Jadi dia memang ketika aktif bermain bola di tingkat prestasi memang ada menemukan kawan-kawannya yang menggunakan itu. Nah, itu pilihan dia lah ya. Kan? Sampai lah. Dia konsekuensinya itu tadi, Iya. kan gitu. Nah, itulah dia sekelumit cerita tentang hal-hal yang berbau mistis di dunia sepak bola. Kalau memang ada komentar-komentar dari kalian, kalau ada yang salah mohon dikoreksi kan. Tapi juga sebenarnya ingin tahu, saya pribadi ingin tahu apakah benar kan gitu, ada atau tidak. Lan, cerita pengalaman lagi lah, Lan. Selain susu, Lan, kebiasaan aneh pemain sepak bola, Lan, yang di luar nalar ini, di luar Kadang gini, Mas. ngerti nggak lo? Sebelum- Aku pernah katanya sebelum kita main, aku pernah dengar katanya sebelum kita pernah menjajal lapangan ketika bertanding, apa namanya, tandang ya, tandang Ya, di luar kandang lah. di luar kandang, biasanya pemain bola itu membiasakan untuk makan rumputnya. Itu gimana, betul atau gigit rumput gini? Mitos sih, Mitos, ya tergantung pemainnya juga, nggak semuanya seperti itu. Ya, intinya kalau kita bertandang balanya ya macam salam aja gitu.
Oh, pengalaman aneh yang pernah kau rasakan waktu bermain sepak bola lah. Ada bang waktu Dekat lagi sedikit deh. Kelana. waktu Hmm. jadi sebelum masuk ke lapangan itu kami disuruh untuk membalikan celana dalam gitu, membalikan celana dalam, dibalik lah, yang dalam jadi luar, yang luar jadi dalam. Jadi waktu sebelum bertanding Sebelum masuk ke lapangan, dan disuruh apa? iya ada syaratnya seperti itu, makanya kan agak di luar nalar Iya. juga. Hasilnya gimana? Lan? Ya Yang kau rasakan waktu bertanding itu ketika kau pakai celana dalam terbalik sama yang enggak itu kau rasakan macam mana? perasaannya sih sama aja, sama aja. Cuman kalau menurut kepercayaan yang di sana gitu, harus seperti ini. Ya kan namanya pendatang, Iya, mau nggak mau ya harus mengikuti ya. Hasilnya macam mana, Lan? Menang apa kalah, Lan? Alhamdulillah menang. Menang ya? Alhamdulillah menang. Menang ya? Berapa skornya itu? Kemarin itu memang tipis sih, 2-1. 2-1 ya? Kemudian sebelum pertandingan pernah nggak kau diguna-guna gitu lah? Ada nggak pernah kau jumpai misalnya ini babak final, kau dituntut harus main, ternyata kau yang sebelumnya sehatnya tiba-tiba badan nggak enak apa segala macam ini, itu pernah nggak kau pernah temui gitu? Kalau aku pribadi sih nggak pernah mas. Kawan kau? Kawan kayaknya nggak pernah juga aku nemuin kawan katanya kena guna gitu. Nggak pernah ya? Tapi kalau dalam seleksi itu masuk ke tim ada seperti itu. Persaingan ya? Persaingan. Persaingannya berarti bukan hanya di lapangan, di luar lapangan pun kayak gitu ya? Benar juga ya, Lan. Ngeri, mas. Namanya hidup ya, Iya. Lan. Dia kan pengen juga menunjukkan dengan cara yang Salah ya. Jadi itu tadi pengalaman Selana. Coba nanti kita tanya-tanya kawan-kawan yang lain apakah orang itu punya pengalaman yang tentunya apakah ada cerita yang lebih menarik lagi, kita tunggu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, Ya. sebagai wasit Kota Binjai. Kota Binjai, Ya. nomor CNC dari PSSI. Bang, aku baru sepengetahuan abang bang, sebagai wasit dalam memimpin beberapa laga pertandingan sepak bola, ada nggak abang temui hal-hal yang aneh gitu bang? Kalau sepengetahuan saya dalam kepemimpinan saya di 2004 sampai sekarang memang ada sesekali kejanggalan. Contohnya bang? Jadi sebelumnya satu tim masuk percaya dengan adanya seperti kalau kita di Sumatera ini ataupun di Binjai dengan pawang. Pawang ya, pawang. Dengan pawang. Jadi kan Biasanya pawang itu biasanya ada di pinggir lapangan ya bang ya? di pinggir lapangan Orang pawang tua, tadi, merokok. seorang orang tua merokok, nyantai duduk dia dengan kumat kamit mulutnya gitu. Nah, dari situ ada seperti kejanggalan. Terus dengan tim Dan abang sebagai wasit bisa nggak untuk mencegah itu bang? kalau Bisa ya? kita sebagai wasit yang di luar peraturan wasit kita tidak bisa mencegah. Kemudian kayak misalnya bang syaratnya katanya gawang dikencingi, itu bagaimana tuh bang? Kalau syarat gawang dikencingi ataupun gawang disiram air itu sepertinya kita ya sekarang ini udah nggak ada. Tapi kalau dulu ya di era 90-an? 90-an 2000 ya? mungkin itu ada, tapi itu mitos. Mitos ya bang ya? Hasilnya nggak Hasilnya nggak fakta, mitos. kepercayaan gitu aja ya bang? Punya skill dan latihan kita. Bang, ini abang kan dulu juga mantan pemain Ya. kan gitu. Ya. Boleh cerita sedikit bang, pengalaman abang dulu bang, ya balik lagi terkait hal-hal ini di sini bang. Sewaktu saya masih jadi pemain, pernah dulu memang ada kami di semifinal ada seperti pemain membawa bunga mawar menyebar kepada penonton, tapi itu pun Itu waktu main di mana tuh bang? waktu kita main nggak 100%. Maksudnya yang naburi apa tadi Yang siapa ini? membawa bunga tadi tim lawan. Tim Tim lawan. lawan kita tadi. Naburi bunga di pinggir lapangan. Naburi bunga di pinggir lapangan dan memberi bunga pada penonton. Itu semuanya nggak ada termasuk dalam apa kita. semuanya Maksudnya mitos. hasilnya? Hasilnya tetap mereka Kalah. Nah, Skornya berapa bang? skornya kemarin itu 2-1. Kita
Bang, pesan-pesan lah bang kepada penonton bang, ya ini kan tahayul kan, sifatnya tahayul. Jadi memang sepak bola kita itu harapannya abang seperti apa gitu kan? Pesan untuk penonton dan pemain semuanya itu mitos dengan tahayul apa gitu kan, seperti pawang Coba dihilangkan. coba semua dihilangkan karena kita sekarang itu zaman teknologi, kita perlu tertinggal kayak gitu. Yang perlu sekarang untuk pemain latihan perbaiki semuanya, kekurangan kita untuk penonton, perbaiki terbaik dan supporter kita. Oke. Bang, untuk timnas sendiri bang, prestasi di tingkat internasional lah, khususnya nasional lah dulu kita bicara internasional ya bang, di kita timnas kurang bisa banyak bicara. Untuk tingkat si ASEAN aja kita juga masih tertinggal jauh sama Vietnam sama Thailand bang. Apa itu bang masalahnya bang? Kalau untuk timnas Sepak kita, bola di gitu. sepak bola kita hanya manajemennya. Kalau untuk timnas ini, kalau pemain sudah cukup dan pelatih sudah cukup, hanya manajemen ini sedang diperbaiki. Jadi untuk perbaikan manajemennya lebih baik lagi. Oke, dan itulah pesan supaya ke depan manajemen sepak bola kita ini coba untuk lebih diperbaiki lagi sehingga mampu menghasilkan talenta pemain bola yang bisa go internasional di Oke, terima kasih.